Ya alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Baik, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Jadi hari ini ya kita akan membahas tentang sesuatu yang kita jalani ya. Karena kalau saya tanya jujur Bapak Ibu jawab ya. Ibu-ibu tuh kalau meminta saya lebih baik saya cerita perang Badar atau bagaimana menyelesaikan masalah itu. Kenapa? Kok ibu nggak tertarik perang Badar? Setiap hari sudah. Kenapa? Nah, kenapa ibu memilih bagaimana cara menyelesaikan masalah hidup? Karena itu pasti berkaitan dengan kehidupan ibu sehari-hari kan? Bagaimana masalah anak, bagaimana masalah suami, ekonomi, dan lain-lain. Jadi, saya memang khusus membahas bagaimana orang itu bisa menyelesaikan masalah hidupnya. Mohon dijawab secara jujur. Menurut ibu, ya, menurut ibu nih, orang bermasalah itu karena masalahnya atau karena nggak ngerti cara menyelesaikan. Berarti kalau ibu misalnya punya masalah, tapi ibu ngerti cara menyelesaikan, berarti jadi masalah nggak? Berarti yang jadi masalah itu masalahnya tuh karena nggak ngerti cara menyelesaikan. Padahal mohon maaf, kita ngaji itu betul atau tidak, salah satunya adalah belajar cara menyelesaikan masalah. Berarti semakin lama ibu ngaji, harusnya ibu semakin mudah menyelesaikan masalah. Mohon maaf, ibu ketika punya masalah sudah tenang atau masih pusing? Loh, ayo silakan dievaluasi. Kan tujuan kita mengaji itu kan salah satunya ketika ibu-ibu nanti diuji oleh Allah, diberikan masalah oleh Allah, ibu belajar ngaji, dengan ngaji yang dipelajari harusnya ibu bisa semakin mudah menyelesaikan masalah. Jangan ibu ngaji punya masalah pusing, tetangga ibu nggak ngaji juga pusing. Nah, terus apa perbedaannya? Jadi kita belajar ngaji itu salah satunya adalah kita belajar langkah-langkah untuk menyelesaikan permasalahan hidup. Semakin lama ngaji, semakin mudah menyelesaikan masalah. Contoh saya tanya, waktu ibu dulu sekolah, itu tuh kalau guru ngasih ujian dulu baru teori, atau teori dulu baru ujian. Kenapa ibu belajar teorinya dulu, kenapa? Jadi pas ibu nanti ujian, ibu mengerjakan berdasarkan apa? Teori yang dipelajari. Mohon maaf, Allah ngasih ujian hidup, itu ujian hidup dulu baru teori, atau teori dulu baru ujian hidup? Allah ngasih ujian hidup, itu ujian hidup dulu atau teori dulu? Nah, mohon maaf, ibu ketika punya masalah biasanya ngikuti teori Al-Quran atau mikir sendiri? Jadi mau buat teori baru? Loh. Ya kan, ini lucu. Allah ngasih teori Al-Quran itu maksudnya, ibu nanti punya masalah, ibu ikuti teorinya dalam Al-Quran. Sehingga ibu mengerjakan ujian hidup itu berdasarkan Al-Quran yang selama ini ibu pelajari. Nah, makanya kita belajar ngaji itu apa? Memahamkan antara teori Al-Quran dengan masalah hidup yang ibu alami kan? Mohon maaf, di dalam Al-Quran tuh ada nggak cara menyelesaikan menantu tidak menurut? Ada. Dalam Al-Quran, nanti saya jelaskan. Loh, dalam Al-Quran tuh ada nggak cara menyelesaikan suami pelit? Coba Ustaz Anas dibaca. Saya buktikan dulu ya. Surat 16 ayat 89. Ayo kita pakai Al-Quran, Bu. Untuk apa? Untuk menyelesaikan masalah hidup. Surat 16 ayat 89. Apa kata Allah? Arabnya Surat 16 An-Nahl ayat 89. Ya, apa kata Allah? Kami turunkan kitab Al-Quran kepadamu untuk menjelaskan segala sesuatu sebagai petunjuk. Kami turunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad untuk menjelaskan segala sesuatu sebagai petunjuk. Segala sesuatu itu apa Bapak Ibu? Berarti semua permasalahan ibu ada nggak caranya dalam Al-Quran? Kalau ada, harusnya ketika ibu punya masalah, berpikir sendiri atau mengikuti petunjuk Al-Quran? Sudah begitu? Nah, terus ibu selama ini ngaji, apa yang dibahas? Benar nggak? Salah satu fungsinya ngaji itu adalah
mempermudah ibu di dalam menyelesaikan masalah. Surat 16 ayat 89. Ya, saya tanya Bapak Ibu. Ya, surat 16 ayat 89. Ada ya? Bahwa Allah menurunkan Al-Quran kepada Muhammad, Nabi Muhammad, sebagai petunjuk terhadap segala sesuatu yang Bapak Ibu jalani selama ini. Jadi Allah menjelaskan dalam Al-Quran. Ya, saya ulang dulu ya. Berarti ada nggak cara menyelesaikan menantu yang tidak nurut? Ada. Menyelesaikan masalah suami pelit? Ada. Terus kenapa ibu selama ini ketika punya masalah masih bingung? Berarti antara teori dan praktek belum nyambung. Harusnya ibu belajar ngaji itu, belajarlah teori yang bisa dipraktekkan. Harusnya begitu. Nah, tuh nggak ada yang ngarahin katanya. Paham ya ibu-ibu? Jadi sekarang saya akan kupas ya salah satu apa yang Allah perintahkan. Mohon maaf, ibu pernah nggak mengalami masalah yang berat? Pernah ya? Pertanyaannya, seberat apapun masalah, kalau doa kita dikabulkan, selesai nggak masalahnya? Berarti yang jadi masalah tuh masalahnya tuh karena doa kita belum dikabulkan. Padahal ada nggak cara agar doa dikabulkan? Nah terus kenapa nggak dijalani? Ayo coba, padahal maaf, semua orang yang hadir punya keinginan. Kalau doa kita dikabulkan oleh Allah, kira-kira keinginan kita terwujud atau tidak? Berarti ibu tuh fokus bagaimana keinginan terwujud, atau fokus bagaimana agar doa dikabulkan? Bapak ibu tahu syaratnya agar doa dikabulkan? Halo, Bu? Iya, pertanyaan saya, semua orang kan punya keinginan. Bahkan kadang-kadang kita habis-habisan mengejar keinginan kita kan Bu. Misalnya anak supaya kuliah di Harvard atau dimanapun kan itu ya. Pertanyaannya, menurut ibu kalau keinginan ibu doanya dikabulkan, berarti keinginan itu akan terwujud atau tidak? Nah, kalau misalnya terwujud, kenapa ibu tidak fokus syarat agar doa dikabulkan? Kan ada. Bukan, saya tanya. Yang penting itu doa-doanya atau syaratnya. Ibu mau berdoa apapun, kalau tidak memenuhi syarat, nggak bisa kan? Berarti harusnya yang ibu pelajari bukan doanya dulu. Tapi syarat doa dikabulkan itu apa? Dan di Al-Quran sebenarnya ada. Harusnya kan ibu fokus ke sana. Coba mohon maaf, semua yang hadir di sini punya keinginan? Ibu yakin nggak kalau doa dikabulkan semua keinginan terwujud? Nah terus kenapa nggak fokus ke syarat doa dikabulkan? Jadi fungsinya ngaji itu apa Bu? Satu, supaya semakin mudah menyelesaikan masalah. Itu fungsinya ngaji. Yang kedua, supaya doa kita semakin mudah dikabulkan. Yang ketiga, semakin tenang di dalam menjalani hidup. Jadi fungsinya ngaji itu harus ke sana. Kalau ibu ngaji tetap bingung, tetap pusing, evaluasi. Jangan-jangan ngajinya nggak berhubungan dengan masalah hidup yang dihadapi. Ibu lagi pusing masalah suami misalnya. Malah ustadznya cerita sejarah. Bukannya nggak penting ya. Tapi kan yang sekarang ibu butuhkan bagaimana suami agar bisa berubah. Kan itu aja sebenarnya. Bagaimana agar anak bisa berubah. Betul? Bagaimana agar ekonomi kita jadi kembali baik. Kan begitu yang terjadi. Ya. Jadi kita akan fokus ke situ dulu. Karena buat saya ya, kegiatan apapun yang ibu lakukan, kan ujung-ujungnya penyelesaian masalah hidup kan. Mohon maaf, ibu punya masalah semua ini? Ibu tuh seneng nggak punya masalah? Hah? Ya, pertanyaan saya, secara jujur, ibu seneng nggak punya masalah? Enggak, tidak kan? Iya. Nah, saya tanya ya, menurut orang beriman, ujian itu masalah atau sarana meningkatkan keimanan? Menurut orang beriman. Berarti ketika orang beriman itu diuji, harusnya senang atau pusing? Ibu ketika diuji senang atau pusing? Lah ibu tuh beriman atau kurang beriman? Tuh, kan ini logika yang aneh. Ibu tahu ujian itu untuk meningkatkan keimanan. Kenapa ketika diuji ibu malah jadi nggak senang? Dan mohon maaf, ibu tuh ingin meningkat atau menurun imannya? Kalau ingin meningkat, berarti ibu butuh apa? Ujian.
Kalau ibu butuh, namanya orang butuh, kalau dikasih, kira-kira terima kasih atau emosi? Berarti ibu senang nggak ketika suami ibu marah-marah? Loh katanya ingin diuji. Loh, ujian itu kira-kira suami marah atau suami soleh? Ujian. Loh kalau suami soleh, Bu, sabar ya suaminya soleh gitu. Enggak. Ujian itu ketika pasangan kita berlawanan dengan apa yang kita inginkan. Itu namanya ujian. Kalau sesuai dengan yang kita inginkan, itu namanya hiburan. Mengerti Ibu? Ya, jadi sekarang kita akan kupas. Jangan-jangan selama ini Allah ingin meningkatkan keimanan kita. Cuman karena kita nggak ngerti, seakan-akan itu jadi masalah. Padahal mohon maaf, Allah ada nggak tujuan untuk membuat orang menderita? Surat 4 ayat 40. Sekarang. Surat 4 ayat 40. Apakah ada niat Allah untuk membuat kita menderita? Surat 4 An-Nisa ayat 40. Apa kata Allah? Sungguh, Allah tidak akan menzalimi seseorang walaupun sebesar zarah. Sekali lagi diulang pelan-pelan. Sungguh, Allah tidak akan menzalimi seseorang walaupun sebesar zarah. Ini maksudnya apa Ibu? Berarti ada nggak niatan Allah untuk membuat kita menderita? Tapi banyak nggak orang menderita? Berarti orang menderita itu salahnya Allah atau salahnya sendiri? Kenapa salahnya sendiri? Karena dia tidak mengerti apa yang Allah inginkan ketika Allah memberikan ujian. Secara teori, surat 4 ayat 40, secara teori, Ibu tahu ujian itu untuk meningkatkan keimanan secara teori, betul? Tapi pertanyaan saya, ketika Ibu diuji, Ibu tuh tahu nggak manfaatnya untuk meningkatkan keimanan? Ya, berarti ketika diuji tuh iman Ibu meningkat atau semakin sensitif? Hah? Bisa iman orang beriman semakin sensitif? Enggak. Semakin tersinggung begitu? Oke, saya ulang dulu ya. Ketika Ibu diuji biasanya iman semakin yakin, semakin meningkat, atau semakin emosi, semakin gelisah? Ya, tapi kenyataannya semakin gelisah, semakin cemas, semakin khawatir dengan masalah yang dia hadapi. Nah, ini yang harus kita luruskan. Karena menurut ayat ini, Allah tidak akan menzolimi hambanya. Tapi kan ujian itu berat, katanya begitu ya. Berarti sekarang saya tanya, kita jujur ya, ibu-ibu semua yang hadir di sini termasuk saya, kalau ditanya, sudah beriman atau belum? Sudah. Menurut perasaan atau menurut Al-Quran? Ya, kita lihat ya. Menurut Al-Quran, cirinya orang beriman itu seperti apa? Surat 5 ayat 69. Karena semua ada standarisasinya. Ayat 69. Surat 5 Al-Maidah ayat 69. Jadi kita standarnya jangan menurut perasaannya, tapi menurut Al-Quran bagaimana? Silakan. Barang siapa beriman kepada Allah, kepada hari kemudian dan berbuat kebajikan, maka tidak ada rasa khawatir padanya dan mereka tidak bersedih hati. Apa cirinya orang beriman? Tidak ada khawatir dan tidak bersedih. Ibu-ibu masih ada rasa khawatir dan bersedih? Berarti sudah beriman atau kurang beriman? Kenapa tadi ngaku sudah? Iya, makanya kan antara sudah dan kurang sama atau beda? Beda. Kalau sudah beriman itu cirinya tidak khawatir dan tidak bersedih. Kenapa? Karena dia yakin apapun yang Allah berikan kepadanya itu bukan untuk menzoliminya, tapi untuk niat baik Allah kepada para hambanya. Salah satunya meningkatkan keimanan. Jelas ya ibu-ibu ya? Jadi ayo sekarang tolong Al-Qur'annya kita buka. Setelah dibuka mulai dipraktekkan dan dibuktikan. Saya ulang, seberat apapun masalah kita, kalau doa kita dikabulkan, berarti jadi masalah nggak? Berarti yang jadi masalah itu masalahnya atau karena doa kita belum dikabulkan. Maka kita akan belajar syarat-syarat apa saja yang harus kita lakukan agar Allah mau mengabulkan doa kita. Nanti ibu jalani, ya, ibu praktekkan.
Benar atau tidak, kalau ibu sudah memenuhi syarat, maka doa ibu akan dikabulkan. Saya tanya, Bapak Ibu semua, kita akan semakin yakin kepada Allah setelah terbukti atau sebelum terbukti? Nah, mari kita buktikan. Benar nggak kalau ibu nanti ngikuti menurut Al-Quran, cara doa dikabulkan, keinginan ibu terwujud? Kan gitu aja harusnya. Ya, Ustadz, ini teori atau ngomong saja? Atau sudah praktek? Ini yang saya ceritakan, saya sudah praktekkan, Bu. 2022 saya ingin naik haji setelah COVID. Saya belum pernah daftar. Ya, belum pernah daftar. Saya belum punya finansial juga uang. Lalu apa yang terjadi? 2024, 2025 saya naik haji berturut-turut. Gara-gara apa? Doa dikabulkan. Jadi apa yang saya sampaikan biasanya sudah saya lakukan dulu. Karena kalau ibu misalnya cuma dengar teori dari saya doang tanpa saya mempraktekkan, nanti rasanya akan beda. Ya, jadi saya ulang ya. Jadi saya ulang, apa yang saya sampaikan itu saya sudah praktekkan. Ternyata memang kalau doa dikabulkan itu tidak ada sesuatu yang tidak mungkin. Dari mana dasarnya? Surat 19 ayat 8 ayat 9. Silakan. Surat 19 ayat 8 dan ayat 9. Apa kata Allah? Dia Zakaria berkata, "Ya Tuhanku, bagaimana aku akan mempunyai anak, padahal istriku seorang yang mandul, dan aku sendiri sesungguhnya sudah mencapai usia yang sangat tua." Nabi Zakaria itu dapat kabar dari Allah lewat petunjuknya bahwa dia akan punya anak. Terus Nabi Zakaria nanya, "Ya Allah, bagaimana saya mau punya anak? Istri saya mandul dan saya juga sudah tua." Secara logika mungkin atau tidak? Tidak mungkin ya. Jadi secara umum manusia itu biasanya mengukur masalah atau ujian hidup itu karena dengan keyakinan atau dengan kemampuan. Bapak Ibu tuh kalau dikasih masalah biasanya mengukurnya dengan kemampuan atau keyakinan biasanya. Coba. Ya, contoh ya. Nabi Zakaria bilang istrinya mandul. Dia sudah tua. Mungkin nggak punya anak? Nah, berarti ketika ibu bilang nggak mungkin, ibu tuh ngukur dengan kemampuan atau keyakinan. Dan secara umum, manusia ketika diberikan masalah, biasanya memang mengukur dengan kemampuan. Makanya ketika Bapak Ibu punya masalah, pusing, betul? Nanti dari mana, mungkin atau tidak, gitu kan? Yang terjadi kan, anak saya udah umur 35 tahun, nanti jodohnya bagaimana? Kan itu mengukur kemampuan semua. Terus kata Allah bilang apa? Coba, Allah bilang apa? Ayat 9-nya. Ayat 9, Allah berfirman, "Demikianlah Tuhanmu berfirman, hal itu mudah bagiku." Nah, terus? "Sungguh engkau telah aku ciptakan sebelum itu, padahal pada waktu itu engkau belum berwujud sama sekali." Berarti tetap punya anak nggak? Berarti urusan doa, urusan ujian, itu tuh urusan kemampuan atau urusan keyakinan? Nah, saya tanya, selama ini ibu kalau punya masalah, yakin atau pusing? Berarti kalau pusing itu mengukur kemampuan atau keyakinan? Terus mau kapan pakai keyakinannya? Saat ini ya? Terus kemarin-kemarin? Ngerti ya Bapak Ibu ya? Jadi kita akan belajar ini supaya apa? Ayo Bu, hidup cuma sekali. Ya, hidup cuma sekali ya. Kalau ibu tidak tenang di dalam menjalani hidup, kan rugi. Khawatir tetap harus dijalani, tenang juga harus tetap dijalani. Mohon maaf, ibu lebih tenang kalau banyak uang atau tidak punya uang? Banyak uang ya? Tolong dijawab dengan jujur. Nggak apa-apa. Apakah orang banyak uang tenang semua? Belum tentu. Apakah orang tidak punya uang khawatir semua? Jadi ibu pilih, tidak punya uang tenang atau banyak uang khawatir? Loh, padahal ibu yang jawab loh tadi sendiri. Menurut ibu, apakah orang banyak uang itu tenang semua? Enggak katanya. Banyak kan? Orang yang banyak uang tetap nggak tenang kan? Iya. Apakah orang yang tidak punya uang khawatir semua? Enggak juga. Berarti ibu harus belajar, mau banyak uang tidak punya uang tetap harus tenang. Nah, itu fungsinya agama tuh gitu. Mau ada masalah tidak ada masalah, ibu harusnya tenang. Nah, itu fungsinya agama tuh di situ.
Jelas ya? Jadi sekarang kita perbaiki. Banyak uang tenang wajar, tapi tidak punya uang tenang itu luar biasa. Makanya kita belajar ilmu. Jelas ibu-ibu semua? Ya, oke. Kalau begitu kita akan mulai. Langkah-langkah apa yang harus kita lakukan agar doa kita dikabulkan oleh Allah? Berarti saya nanti kasih teorinya, lalu ibu praktekkan agar ibu semakin yakin. Kalau terbukti, ibu sampaikan lagi ke anak, ke suami. Ya, jelas ini? Misalnya, ibu punya anak belum, sudah nikah lama tapi belum punya anak. Kan ada yang terjadi. Kan begitu. Atau misalnya, ibu anaknya udah misalnya usia 30 ke atas tapi belum dapat jodohnya. Pertanyaan saya, kalau doa ibu dikabulkan, terwujud nggak apa yang menjadi masalah selama ini? Kan begitu aja. Ya. Dan di Al-Quran Allah sudah jelaskan, bahwa Allah menjelaskan segala sesuatu dalam Al-Quran sebagai petunjuk. Berarti petunjuk itu diikuti atau difikirkan? Kayak tadi, saya dari kajian subuh di Karawaci kan, mau ke sini, saya kan nggak tahu rumahnya. Karena saya nggak tahu, saya mikir sendiri atau ikuti petunjuk saja. Berarti hidup itu sudah ada atau belum petunjuknya? Tinggal diikuti atau masih dipikir? Setiap masalah itu sudah ada atau belum petunjuknya? Berarti pas Bapak Ibu ketika punya masalah, petunjuknya tinggal diikuti atau masih mikir? Terus Ibu pusing-pusing selama ini kenapa? Padahal petunjuknya sudah ada atau belum? Sudah. Kan kasihan, Bu. Petunjuk sudah ada, harusnya tinggal Ibu ikuti. Petunjuk itu apa? Membimbing Ibu semua dari yang tidak tahu menjadi tahu. Saya kan nggak tahu rumah Bu Endang. Tapi kenapa saya bisa nyampe? Bukan karena saya pintar, tapi karena saya mengikuti petunjuk. Kalau sudah ada petunjuk masih mikir atau ikuti? Ya udah ikuti saja. Lebih mudah mikir atau mengikuti? Tapi ibu senangnya mikir atau mengikuti? Ya, itu mantap jadi. Iya, makanya ini kita luruskan dulu. Berarti kita belajar beragama itu salah satunya mengikuti petunjuk. Sekarang berdoa. Boleh nggak kita berdoa apapun kepada Allah? Boleh, cuman pertanyaan berikutnya memenuhi syarat atau tidak. Karena ibu mau berdoa panjang lebar pun kalau tidak memenuhi syarat tetap tidak dikabulkan. Dan menurut Allah bagaimana agar doa kita dikabulkan? Syaratnya apa? Ternyata syaratnya ada di surat Al-Baqarah ayat 186. Silakan. Surat 2 Al-Baqarah ayat 186. Apa kata Allah? Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Oke, terus? Aku kabulkan permohonan. Baik, sebentar. Al-Baqarah 186. Biar sama ritmenya sama ibu. Ibu-ibu lihat dulu sama-sama. Kalau sudah, Ustaz Anas baca ya. Sekali lagi. Sudah Ibu? Sudah ya? Oke. Surat 2 Al-Baqarah ayat 186. Coba apa kata Allah? Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Siapa yang janji? Jadi Allah tuh sebenarnya janji nggak mengabulkan doa kita, Bu. Tapi banyak nggak doa kita yang belum terkabul? Nah, terus di mana ini slipnya? Allah janji mengabulkan doa, kita sudah berdoa bertahun-tahun kok nggak dikabulkan. Ternyata ada komanya di sini. Allah akan kabulkan, koma, syaratnya apa? Satu, hendaklah mereka itu memenuhi perintahku. Satu apa syaratnya? Memenuhi perintah Allah ya. Jadi tolong saya tanya, ini saya akan bahas ini. Ibu selama ini berdoa niatnya supaya dikabulkan atau hanya menjalankan perintah Allah? Loh, syaratnya di sini apa? Berarti harusnya niat berdoa itu supaya dikabulkan atau hanya menjalankan perintah Allah? Menurut Al-Quran, menurut ini bukan menurut ibu. Coba, Ustaz nanti baca lagi. Hendaklah mereka itu memenuhi perintah. Berarti ibu niat berdoa itu supaya dikabulkan atau hanya menjalankan perintah Allah? Enggak, menurut Al-Quran ini. Hanya menjalankan perintah. Sekarang saya tanya, ibu selama ini niat berdoa supaya dikabulkan atau hanya menjalankan perintah? Kenapa nggak sama dengan Al-Quran?
Tuh, kan? Ini kan tipis, Bu. Mohon maaf, secara umum dulu dari sampai sekarang, Ibu tuh berdoa niatnya supaya dikabulkan atau hanya menjalankan perintah? Nah, padahal menurut Allah syarat doa dikabulkan menjalankan perintah atau supaya dikabulkan. Nah, kenapa Ibu nggak sama? Nah, iya makanya. Nah, yang saya takutkan seperti itu, Bu. Ibu berdoa selama ini tidak menyadari ternyata niat kita berdoa dari awal salah. Kan dikabulkan tidak dikabulkan urusan siapa? Biarkan itu urusan Allah. Urusan kita berdoa hanya menjalankan perintah. Kenapa jadi niatnya supaya dikabulkan? Loh kan itu Allah yang suruh. Jelas ini ibu-ibu semua? Kenapa? Nggak, kalau niat ibu hanya menjalankan perintah. Masalah nggak dikabulkan tidak dikabulkan? Yang jadi masalah itu karena niat ibu ingin dikabulkan. Nah, itu yang makanya Allah akhirnya nggak suka. Mohon maaf, kalau ibu niatnya supaya dikabulkan, jadi memohon atau memaksa? Masa Allah dipaksa? Loh, ketika ibu niatnya tulus supaya menjalankan perintah, insya Allah pasti dikabulkan karena ibu memenuhi syarat. Tapi ketika ibu maksa supaya dikabulkan, akhirnya tidak dikabulkan. Iya, padahal dikabulkan tidak dikabulkan urusan siapa? Boleh nggak kita ikut campur urusan orang lain? Nah, terus kenapa ibu selama ini ikut campur urusan Allah? Gini aja, gini. Bapak ibu punya uang, tidak punya uang, tetap sholat nggak? Berarti tujuan ibu sholat itu agar banyak uang, tidak punya uang, atau menjalankan perintah? Nah, kenapa sholat menjalankan perintah, doa kok tidak menjalankan perintah? Mulai mengerti ibu, kenapa doa kita nggak dikabulkan? Karena ibu dari awal niatnya tidak menjalankan perintah, tapi supaya dikabulkan. Dan Allah akan melihat dikabulkan tidak dikabulkan berdasarkan niatnya. Al-Baqarah 225. Surat 2 Al-Baqarah ayat 225. Apa kata Allah? Allah tidak menghukum kamu karena sumpahmu yang tidak kamu sengaja. Terus? Tetapi dia menghukum kamu karena niat yang terkandung dalam hatimu. Nah, sekarang saya tanya, berarti saat ibu berdoa itu, Allah tuh lihat niatnya dulu atau lihat kata-kata doanya? Niatnya, saya takutnya ibu selama ini niatnya supaya dikabulkan. Harusnya niatnya tulus menjalankan perintah Allah. Loh, ibu tuh niat supaya dikabulkan tuh dari siapa ya? Hah? Nah, ya. Nah. Oke. Betul. Ya. Dewasa itu jadi poin. Ya. Nah. Padahal mohon maaf ya, ibu butuh nggak doa dikabulkan? Dan Allah ngasih SOP-nya begini kan? Harusnya kan ibu misalnya mohon maaf ya, sesuatu yang menjadi kebiasaan itu silakan lakukan kalau sesuai petunjuk. Tapi kalau tidak sesuai petunjuk, harusnya tinggal dievaluasi. Kan ini cuma merubah niat. Mohon maaf ya, merubah niat itu mudah atau sulit? Mudah harusnya. Kayak saya misalnya tadi di pikiran saya kan mau ke rumah Bu Dian. Ternyata Bu Kemala bilang ke rumah Bu Endang, kan tinggal digeser aja niatnya. Sama-sama berdoa, bisa nggak niatnya berbeda? Bisa, yang satu niatnya supaya dikabulkan, yang satu niatnya hanya menjalankan perintah. Dan menurut Al-Quran, ternyata syarat doa dikabulkan, niat ibu harus menjalankan perintah Allah. Ya, cirinya orang yang niatnya dikabulkan sama menjalankan perintah apa? Dari ketika doa dia belum dikabulkan. Kalau ibu misalnya berdoa niatnya menjalankan perintah, mau dikabulkan tidak dikabulkan masalah nggak? Nah, itu namanya jadi ikhlas, Bu. Tapi kalau ibu niatnya supaya dikabulkan, tidak dikabulkan, pasti jadi masalah. Nah, itu akhirnya jadi nggak ikhlas. Akhirnya malah jadi semakin tidak dikabulkan. Ya iya makanya. Jadi langkah yang pertama, ini ada 4 ya, ada 4 poin ya, ibu nanti catat ya.
Jadi yang pertama, kenapa doa kita belum dikabulkan? Karena niat ibu tidak menjalankan perintah, tapi supaya dikabulkan. Allah itu akan mengabulkan sesuai dengan apa yang kita inginkan atau yang kita butuhkan. Allah itu akan mengabulkan, kan Allah akan memberikan yang terbaik ya, keputusannya ya. Iya dong, keputusan yang terbaik dong. Allah tuh akan mengabulkan yang kita inginkan atau yang kita butuhkan. Makanya ibu niatnya jangan supaya dikabulkan. Karena biasanya kalau tidak sesuai keinginan yang kita doakan, ibu akan kecewa. Akhirnya berprasangka yang bukan-bukan kepada Allah. Enggak, ibu doa-doa saja. Tapi diakhiri ibu niatnya hanya menjalankan perintah. Boleh nggak berdoa, ya Allah kabulkanlah permohonan saya? Boleh, tapi hati ibu sudah ikhlas ketika ibu mengatakan itu. Itu lebih bagus lagi. Tapi kan kadang-kadang kalau kita kan jarang yang terbaik-baik Allah ya. Karena menurut kita, mohon maaf ya, menurut Bapak, menurut Ibu, yang terbaik itu yang kita inginkan atau yang Allah yang kita butuhkan? Iya, kalau nggak sesuai keinginan kan biasanya kecewa atau menerima. Dari kapan ibu begitu? Sampai? Ini perlu latihan ya, ini perlu latihan ya. Iya nggak apa-apa. Betul, tapi hati kita ikhlas di dalam menjalankan perintah doa. Nah, saya ulang ya. Berarti saya tanya nih, mau dikabulkan tidak dikabulkan? Harusnya masalah atau tidak? Ketika ibu begitu jadi ikhlas, maka doa-doa ibu baru dikabulkan. Iya kan, urusannya Bu, namanya ujian itu semua urusannya hati atau pikiran? Hati yang digoncang. 33 ayat 11. Surah 33 ayat 11. Makanya kita berlatih untuk menyesuaikan dengan Al-Quran ya, sikap-sikap kita selama ini ya. Disitulah diuji orang-orang mukmin. 33 ayat 11 surat Al-Ahzab. 33 Al-Ahzab ayat 11. Apa kata Allah? Disitulah diuji orang-orang mukmin dan diguncangkan hatinya dengan guncangan yang dahsyat. Jadi ibu kalau punya masalah kan nyerangnya ke hati kan? Sakit hati, bingung, khawatir kan? Terus obatnya hati apa? 10 ayat 57. Ayat 57. Obatnya hati, makanya kita bahas ini gitu. Surat 10 Yunus ayat 57. Apa obatnya hati ketika ibu diuji nanti? Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran Al-Quran dari Tuhanmu. Terus? Penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dada. Dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman. Jelas ibu? Jadi kita akan mengkaji. Nah, oke, speednya ya. Jadi di surat 33 ayat 11 itu, Allah akan menguji orang menyerang hati kita. Ternyata Allah buat penawarnya di surat 10 ayat 57. Yaitu apa? Obatnya adalah Al-Quran, penyembuh dan yang ada penyakit dalam hati kita atau dada kita. Jelas ya ibu-ibu semua, mulai clear ya sekarang ya. Jadi silakan ibu melakukan kegiatan apapun, tapi tolong dievaluasi. Ibu melakukan ini itu sesuai petunjuk atau pemikiran sendiri. Kayak tadi ibu sudah benar sampaikan. Selama ini berarti kita cuma didoktrin, dogma bahwa doa itu harus bahkan detil kan, udah siapin dulu tuh 1, 2, 3, 10 permintaan gitu ya Bu ya. Padahal itu tidak salah. Cuman yang menjadi poin penting itu, sebelum ibu berdoa 10 keinginan itu, syarat kita berdoa terpenuhi atau tidak. Biar doa yang ibu selama ini panjatkan kepada Allah bisa dikabulkan. Kan gak ada yang salah itu. Silakan 10 permintaan, 20 permintaan, silakan. Cuman memenuhi syarat atau tidak. Saya takutnya ibu doanya niatnya maksa. Ya Allah, kenapa saya sudah sholat, sudah sedekah, kok nggak dikabul-kabulkan? Kata Allah, disuruh siapa niatnya dikabulkan? Bahwa ibu berdoa itu hanya menjalankan perintah Allah. Kenapa jadi niat dikabulkan? Silakan, silakan. Ya, kalau memenuhi syarat?
Kata kuncinya Bu, dimanapun ibu berdoa, yang penting kan memenuhi syarat. Ya kan? Nah, saya perhatikan banyak kajian itu, maksudnya banyak orang yang fokus pada kata-kata doanya. Waktunya, padahal intinya memenuhi syarat atau tidak. Iya, doa itu kan hanya menjalankan ibadah itu kan segala sesuatu yang dilakukan hanya menjalankan perintah Allah. Salah satunya doa. Bahkan ada jamaah saya, Bu, Ustadz saya udah nggak mau doa lagi gitu. Karena doa saya nggak pernah dikabulkan Allah. Berarti kan niatnya dikabulkan atau menjalankan perintah? Nah, kan udah salah lagi itu. Masa Allah dipaksa? Ibu senang nggak dipaksa? Lah ibu aja nggak senang, masa Allah dipaksa? Tapi kalau niatnya salah, makanya tadi di surat Al-Baqarah 225 apa? Allah tidak akan menghukum dari sumpah yang kau sampaikan, tapi Allah melihat dari niat yang terkandung dalam dirinya. Harus diperbaiki dulu. Betul, betul. Karena doa itu perintah atau keinginan kita. Perintah. Makanya ibu berdoa harusnya niatnya menjalankan perintah. Nanti dicoba aja, kan ibu ingin yakin nih benar atau salah. Nanti ibu misalnya ada doa-doa yang belum dikabulkan. Ibu mulai perbaiki. Oke, saya kalau gitu saya akan niat berdoa, mau di tahajud, mau di doa silahkan. Tapi hati ibu udah di set, bahwa saya berdoa hanya menjalankan perintah. Insya Allah nanti kita lihat dikabulkan atau tidak. Gitu ya Bu ya. Karena menurut saya seberat apapun masalah, kalau doa kita dikabulkan kan selesai. Jadi harusnya mudah atau sulit ibu-ibu? Harusnya mudah, cuma niat merubah niat aja sama. Kalau kata-kata doanya nggak usah dirubah nggak apa-apa. Misalnya pengen apa terserah. Tapi ibu dengan kesadaran ikhlas dalam menyampaikan doa itu kepada Allah. Ya, maksudnya ini kan ibu dapat teorinya. Mungkin ibu selama ini udah praktekkan. Nah, teorisnya seperti ini biar ibu bisa menjelaskan kan ke anak, ke suami kan begitu. Artinya ketika bapak ibu teorinya sesuai SOP Al-Quran, kan insya Allah harusnya benar. Saya tanya, petunjuk itu pasti atau tidak? Kalau pikiran kita? Nah, tapi ibu lebih senang ngikuti petunjuk atau pikiran sendiri? Nah itu, mas ngapain ngikut yang tidak pasti? Bisa ya ibu-ibu ya? Jadi syaratnya apa tadi? Niatnya hanya menjalankan perintah. Balik lagi ke Al-Baqarah 180. Diulang aja nggak apa-apa. Kembali ke surat 2 Al-Baqarah ayat 186. Ya. Silakan ibu dibuka. Surat 2 Al-Baqarah ayat 186. Sudah? Ya. Yang tengah-tengah Bu ya. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku. Baik, jadi yang pertama tadi kita sudah bahas doa itu niatnya menjalankan perintah. Yang kedua, syaratnya apa Bu? Harus yakin. Ya, mohon maaf ya. Yakin doanya akan dikabulkan. Sekarang saya akan kupas ini dan banyak orang yang di sini banyak kesalahan yang tidak disadari gini. Misalnya si fulan sakit, ya. Terus dia berdoa, ya Allah tolong sembuhkan sakit saya, gitu ya. Pertanyaan saya, setelah dia berdoa itu harusnya menjalani sampai Allah menyembuhkan, tenang atau masih khawatir biasanya? Kenyataannya pas dia berdoa, setelah berdoa biasanya sudah tenang atau masih khawatir? Nah terus doanya apa selama ini? Kan dia bilang, ya Allah tolong sembuhkan penyakit saya. Dia tuh yakin nggak Allah pasti menyembuhkan? Kalau yakin harusnya pas menjalani setelah doa sampai nanti disembuhkan. Harusnya dia tenang atau khawatir? Tenang karena dia yakin Allah akan menyembuhkan. Tapi ibu pernah berdoa nggak tapi tetap masih khawatir? Nah, terus doa ibu selama ini apa tujuannya? Oh setan. Nanti dulu setan nanti. Iya, saya ulang dulu. Misalnya gini, saya minta tolong kemudian, tolong dong bantu saya. Ya udah pokok minggu depan saya bantu lunaskan hutang saya. Berarti saya sampai minggu depan tenang atau masih khawatir? Kenapa? Nah itu maksud saya, ibu berdoa, ya Allah tolong selesaikan masalah saya. Harusnya saat menjalani ikhtiar itu, ibu tenang atau khawatir harusnya? Tapi masih muncul nggak khawatir?
Nah, terus doa ibu apa kepada Allah? Berarti masih khawatir dong. Nah, itu yang terjadi. Banyak orang berdoa, tapi dia tidak yakin dengan doanya. Nah, terus gimana? Ya, ya. Nah, saya tanya dulu. Kan saya tanya, ketika kita berdoa tuh langsung dikabulkan atau ada prosesnya? Nah, itu Bu maksudnya. Karena Allah akan melihat. Pas ibu minta itu, yakin nggak Allah akan kabulkan? Dan Allah akan cek. Allah akan cek. Kalau ibu tetap yakin dengan doa ibu dikabulkan, harus ibu tenang menjalani. Kalau ibu misalnya mulai muncul khawatir lagi, berarti doa yang ibu lakukan, berarti kan nggak yakin Allah kabulkan. Jadi ini bukan tentang dikabulkan atau tidak dikabulkan. Ini tentang seyakin apa bahwa doa ibu itu dikabulkan. Loh, kalau tidak menjalani proses, bagaimana kita bisa semakin dekat sama Allah? Ya, makanya kita perlu ngaji itu kan memperbaiki cara berpikir, Bu. Karena kalau cara berpikir ibu tidak berubah, saya ceramah sekarang, keluar dari rumah ini, sudah lupa lagi nanti. Bahkan suaminya nanya, "Mah, tadi Ustaznya ngomong apa?" Wallahu alam. Makanya ini saya harus tegaskan, saya akan ajarkan langkah-langkah agar ibu tuh semakin lama ngaji, semakin yakin. Masa bertahun-tahun ngaji masih khawatir? Seperti jamaah saya sakit kanker leukemia. Saya tanya, yakin apa doa kamu dikabulkan? Saya yakin. Kalau yakin jangan pertanyakan, jalani berobat tetap, tapi jalani. Sebulan kemudian sembuh total. Kenapa? Loh, kalau Allah mengabulkan doa kan mau leukemia mau sakit flu juga sama-sama selesai kan? Jadi tidak ada masalah besar, tidak ada masalah kecil. Kalau memang Allah mau mengabulkan doa kita. Syaratnya ini, 2 di Al-Baqarah ini. Nanti saya tambah, ada 2. Yaitu Bapak Ibu tolong niatnya diluruskan hanya menjalankan perintah. Yang kedua, tolong niatnya semakin yakin, pasti Allah akan mengabulkan. Tadi yang berjanji siapa sih? Coba. Ustadz diulang lagi Al-Baqarah 180. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Yang janji siapa sih ini? Enggak, Allah kan yang janji kan? Saya tanya, ibu tuh percaya nggak sama janji Allah? Janji suami? Kompak sekali. Lah terus ngapain ibu terima kemarin? Bahaya ini. Enggak, tapi ibu paham ya? Coba, aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Saya tanya, kalau Allah sudah berjanji, pasti terjadi atau tidak terjadi? Nah itu maksud saya, berarti pasti terjadi selama Bapak Ibu memenuhi syaratnya kan? Syaratnya apa di sini? Niatnya dirubah menjalankan perintah, dan proses saat menjalani sampai doa dikabulkan, Ibu harus dengan penuh keyakinan. Nanti dibilang, "Mah kok kamu tenang? Saya yakin doa saya dikabulkan." Nah itu reward dari Allah. Bukan ikut-ikutan pusing juga gitu loh. Loh, saya tanya, Ibu khawatir tetap harus menjalani ujian. Pusing pun tetap, tenang pun harus menjalani ujian. Kira-kira harusnya pilih yang mana? Tenang saja sama-sama menjalani. Tapi biasanya yang mana? Nah, terus ibu doa kemarin-kemarin kemana? Nah, nanti setan. Setan saya bahas nanti. Nanti setan saya bahas. Nggak, tapi mengerti dulu teorinya ya. Karena memang setan itu tugasnya agar ibu semua meragukan janji Allah. 57 ayat 14. Ada kata setan itu. Surat 57 ayat 14. Jadi tugas setan itu agar Bapak Ibu ragu kepada janji Allah. Surat 57 Al-Hadid ayat 14. Apa kata Allah? Lihat, setan itu kerjanya apa? Ya. Sudah ketemu Ibu? Ya. Surat 57 Al-Hadid ayat 14. Apa katanya? Orang-orang munafik memanggil orang-orang mukmin, "Bukankah kami dahulu bersama kamu?" Terus? Mereka menjawab, "Benar,
tetapi kamu mencelakakan dirimu sendiri. Gimana cara mencelakakan? Perhatikan terus. Dan kamu hanya menunggu, meragukan janji Allah. Sering nggak kita meragukan janji Allah? Awas hati-hati. Mana nih, kok Allah nggak nolong? Wah, makin nggak terjadi doanya dikabulkan. Kayaknya kok hidup saya semakin berat, makin terjadi seperti itu karena Allah sesuai praduga prasangka hamba. Jadi kerjanya setan apa? Meragukan janji Allah. Pertanyaan saya, kenapa ibu ikuti? Kuat. Saya tanya, janji Allah sama bisikan setan harusnya besar yang mana? Nah itu tahu jawabannya. Hah? Atau saya tanya dulu deh sebelum jauh. Emang menurut ibu setan itu siapa? Coba 612. Jangan-jangan ibu juga nggak kenal sama setan. Surat 6 112. Setan itu siapa? Surat 6 Al-An'am ayat 112. Apa kata Allah? Dan demikianlah untuk setiap nabi kami menjadikan musuh yang terdiri dari setan-setan, manusia, dan jin. Setan itu siapa? Iya, berarti kadang-kadang ibu bisa jadi setan, kadang-kadang bisa jadi manusia. Nggak bisa. Setan itu adalah manusia dan jin yang digoda oleh iblis. Berarti kalau kita khawatir setan atau manusia? Sedih? Sedih, setan. Stres? Berarti ibu lebih banyak jadi setan atau jadi manusia? Sudah. Tuh. Iya. Ayo mulai mengerti Bu ya. Jadi kita mengkaji sesuatu yang ibu jalani aja dulu. Oke, jadi syaratnya dua dulu ya. Berarti ketika ibu mulai ragu, kuatin lagi. Enggak, pasti Allah nolong saya. Cuman Allah butuh itu aja. Keyakinan kepada apapun yang Allah janjikan. Saya buktikan ya. Allah kalau sudah berjanji, terjadi atau tidak. 51 ayat 23. Tapi terjadi sesuai apa? Kan ada jawabannya. Surat 51 Ad-Dzariyat ayat 23. Kalau Allah sudah berjanji, ya, maka demi Tuhan langit dan bumi, sungguh apa yang dijanjikan itu pasti terjadi. Berarti akan terjadi nggak? Berarti Allah akan mengabulkan nggak doa kita? Tapi kita lihat Bu, sesuai apa? Seperti apa yang kamu ucapkan. Tapi tergantung siapa? Prasangka ibu semua kepada Allah. Kalau ibu nggak yakin dikabulkan, maka tidak terjadi. Loh iya dong. Orang yakin itu tenang atau mikir? Ibu ketika punya masalah, tenang atau mikir? Iya. Berarti yang kita rubah masalahnya atau cara berpikir kita? Cara berpikir. Dan saya melihat majelis taklim atau di jamaah manapun, kesalahan mereka adalah cara berpikir. Ya, mindsetnya. Makanya, ibu jangan, saya akan bolak-balikan dulu cara berpikir. Misalnya kayak doa dikabulkan, ternyata doa itu menjalankan perintah. Ternyata janji Allah akan terjadi sesuai apa yang kita prasangka. Gini aja lah, ibu janji sama anak ibu, mau beliin mobil. Terus anak ibu tanya, bener nggak sih mah, bener nggak sih mah, seneng nggak ibu? Saya udah ngomong, saya udah janji, kamu tinggal yakini. Sekarang Allah udah janji akan mengabulkan, Allah janji menolong. Terus ketika ibu punya masalah, ibu masih khawatir. Seakan-akan Allah nggak nolong, Allah seneng nggak? Dan itu terjadi kan secara tidak sadar? Dari mana Ustadz? Loh kok dari mana? Allah janji memberikan rezeki arah yang tidak disangka-sangka. Berat Ustadz. Kalau Allah tolong? Iya, terus kenapa Bapak Ibu nggak yakin? Tuh, malu sama ayam. Enggak kemana-mana, tapi tiap hari makan. Dan ternyata di Al-Quran ada Bu, yang tidak bisa mencari pun Allah antar rezekinya. 29 ayat 60. Surat 29 ayat 60. Ya, ayat 60. 29 Al-Ankabut ayat 60. Apa kata Allah?
Dan berapa banyak makhluk bergerak yang bernyawa, yang tidak dapat membawa atau mengurus rezekinya sendiri. Ayo, tanaman, bayi, kan nggak bisa kan? Terus kata Allah apa? Allah lah yang memberi rezeki kepadanya dan kepadamu. Ini janji atau bukan? Sekarang saya tanya, sesuatu yang Allah janjikan, harusnya kita yakini atau kita pikirkan? Ibu tuh yakin nggak setiap masalah Allah pasti menolong? Berarti ibu ketika punya masalah, yakin atau mikir? Sekarang yakin, keluar dari sini, mikir. Lah harus begitu. Karena mau yakin mau mikir pun, sama saja ibu harus menjalani kok. Tapi perlakuan Allah kepada orang yang yakin sama orang mikir pasti berbeda. Saya ulang, sesuatu yang Allah sudah janjikan, harusnya wajib orang-orang beriman itu meyakini. Ya. Ya. Betul. Saya ulang, Allah kabulkan sesuai yang kita inginkan atau yang kita butuhkan. Nanti akan dikabulkan sesuai yang dibutuhkan. Kan ibu dari awal niatnya hanya menjalankan perintah. Sehingga tingkat kekecewaannya tidak lebih tinggi dari yang niatnya hasil atau supaya dikabulkan. Justru perintah Allah itu biar ibu semakin hatinya semakin tenang. Berarti kalau misalnya ibu masih gelisah, ada sesuatu perintah yang mungkin ibu tidak kerjakan. Itu aja sebenarnya. Saya tanya ya, mohon maaf Bapak Ibu ya. Allah tuh janji nggak memberikan ketenangan? Kepada siapa? Al-Baqarah ayat 38. Surat 2 Al-Baqarah ayat 38. Jadi kalau Allah sendiri ingin kita tenang, kenapa kita khawatir? Kami berfirman, turunlah kamu semua dari surga. Kemudian jika benar-benar datang petunjukku kepada Sudah ada atau belum petunjuknya? Sudah. Perhatikan kata Allah. Maka barang siapa mengikuti petunjukku, tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Kan harusnya kalau ibu hidup mengikuti petunjuk kan tenang-tenang kan janji Allah kan? Ibu tuh senang kalau hidup mengikuti petunjuk atau mikir sendiri? Nah itu kenapa? Kecuali belum ada petunjuknya. Sudah ada belum petunjuknya? Nah terus ibu mikir sendiri tuh maksudnya mau buat petunjuk baru begitu? Ya Bapak Ibu ya, jadi fungsinya ngaji itu adalah kita memahami Al-Quran lalu mengimplementasikan. Ujung-ujungnya apa ngaji itu? Akhlak yang mulia. Kalau sudah mulia berarti semakin lama ibu semakin dekat kepada Allah, doa semakin dikabulkan, hidup jadi semakin tenang, masalah jadi mudah selesai. Kan tujuan ibu hidup begitu kan? Karena ibu mau jalan-jalan kemanapun, kalau punya masalah pusing pasti balik lagi. Iya. Ibu misalnya sekarang ke Eropa, nanti balik ke Indonesia pusing lagi ngelihat anak. Nah itu kan terjadi kan? Jadi nanti mau di Eropa, mau di Indonesia, kalau ibu mengikuti petunjuk, tenang. Iya, memang harus ke sana soalnya. Berarti ngaji itu harusnya ada tolak ukurnya nggak? Ada, masa kerjaan aja ada tolak ukurnya, kita ngaji bertonton nggak ada tolak ukurnya. Jadi saya ulang lagi berarti kajiannya. Supaya ibu, pokoknya gini, silakan ibu ngaji dimanapun. Tapi harusnya semakin lama ngaji, ibu harusnya semakin tenang. Jangan ibu ngaji bertahun-tahun tapi tetap gelisah. Nah, berarti ada yang dievaluasi. Jadi mau suami pulang atau tidak pulang, ibu harusnya tenang atau khawatir? Harusnya tenang. Iya. Oke. Tadi syaratnya 2 ya, saya masih bahas 2 ya. Jadi 1, niatnya tolong dirubah menjalankan perintah. Yang kedua, niatnya yakin Allah pasti mengabulkan. Yang ketiga, bagaimana agar doa kita mudah dikabulkan? Silakan buka hadis ya dari Sahih Bukhari Muslim. Jadi ini yang saya pakai waktu saya naik haji waktu itu. Jadi saya pakai kondisi ini waktu itu. Jadi Juni 2022 saya ingin naik haji. Lalu ada kejadian di 2023, akhirnya 2024, 2025 saya naik haji. Saya pakai kejadian ini. Ya, mudah-mudahan ibu bisa praktekkan. Coba Pak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Doa orang yang terzalimi. Apa
Apa syarat salah satu sholat dikabulkan? Ibu tuh kalau terzolimi sakit hati atau doa dikabulkan? Nah, ayo kita belajar. Coba. Apa kata Allah? Wahai Muaz, berhati-hatilah engkau dengan orang yang terzalimi. Nah, terus? Sebab tidak ada penghalang antara doanya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika Allah mengizinkan ibu dizolimi sama orang, itu tujuannya agar ibu menderita atau agar ibu ikhlas lalu doanya dikabulkan. Tapi ibu biasanya ketika terzolimi milih sakit hati atau milih doa dikabulkan? Jangan, nggak bisa. Kalau ibu sakit hati, ibu nggak masuk syarat ini soalnya. Itu makanya. Bahkan kalau ibu nggak saya jelaskan begini kan nanti nggak paham. Saya ulang. Tadi janji Allah apa di surat 4 ayat 40? Allah tidak akan menzolimi. Betul? Hambanya walaupun sebesar zarah. Nah, saya tuh ada kejadian waktu itu. Di Juni di 2023. Tiba-tiba ada orang maki-maki saya. Saya nggak kenal. Saya juga nggak tahu. Saya nggak salah, saya juga tidak melakukan itu. Kategori terzolimi itu gini ya. Tidak melakukan, tapi dianggap melakukan. Ya, misalnya ibu dituduh suami ibu ambil uang. Kan memang istri itu harus pintar nyari uang kan? Di saku, di celana suami kan? Dia kan harus pintar. Gini. Ya pintar nyari uang. Uang dimanapun dapat kita deteksi depositonya di mana, rumahnya kan harusnya pintar. Oke, gini. Jadi waktu tahun 2023 ada kejadian. Dan ternyata pilihannya cuma dua, sakit hati, berarti mengikuti langkah setan, doa kita akan tertahan. Atau menyadari ikhlas bahwa ini adalah cara Allah untuk mengabulkan doa kita. Coba mute, dimatiin Bu. Yang Okay. ada. Oke. Ada yang masuk. Ada yang masuk soalnya. Oke, jadi gini ya ibu semua. Ini saya cerita saya saja biar ibu bisa gampang penerapannya. Jadi waktu orang itu tanda kutip memaki-maki saya dan lain-lain, kan pilihan saya bisa dua. Dianggap sebagai masalah berarti saya sakit hati, atau dianggap sebagai sarana doa saya dikabulkan. Harusnya kan begitu. Kenyataannya ibu biasanya kalau terzolimi, biasanya sakit hati atau doa dikabulkan. Itu masalahnya, setan itu senangnya begitu. Nah, karena saya tahu ilmunya, berarti ketika ada yang menzolimi saya anggap itu sebagai sakit hati atau sarana doa dikabulkan. Saya tuh cuma berpikir, oh Allah buat kejadian, ya, paham ya? Allah buat kejadian saya dizolimi. Karena Allah kasihan, mungkin selama ini kita berdoa enggak dikabul-kabulkan gitu loh Bu. Akhirnya Allah buatlah kejadian ibu terzolimi. Biar apa? Biar doanya dikabulkan. Setan enggak terima, pikiran ibu diarahkan. Kurang ajar, sakit hati. Padahal mohon maaf, lebih penting sakit hati atau doa dikabulkan? Terus kenapa ibu milih sakit hati kalau terzolimi? Jadi ibu butuh nggak dizolimi? Butuh. Dalam rangka apa? Sarana doa dikabulkan. Coba diulang, Ustaz Anas. Dan di sini tuh perlu pemahamannya untuk gini. Jangan-jangan tujuan Allah baik karena kita nggak ngerti, kita anggap sebagai permasalahan. Coba. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Doa orang yang terzalimi. Ini kan Bapak Ibu juga harusnya udah dengar selama ini. Wahai Muaz, berhati-hatilah engkau dengan orang yang terzalimi. Sebab tidak ada penghalang antara doanya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langsung dikabulkan nggak? Langsung. Iya. Enggak, sekarang pokoknya ibu latihan doa dikabulkan dulu aja. Ya. Karena kebanyakan orang kalau terzolimi, mohon maaf ya, sakit hati atau niatnya langsung ikhlas doa dikabulkan. Ngerti nggak Bapak Ibu? Ya, jelas sih ibu-ibu semua? Jadi kalau nanti ada orang yang menzolimi kita, pas saya dizolimi itu, berarti saya sakit hati sama orang yang terima kasih sama orang itu. Kenapa terima kasih? Gara-gara dia, doa saya dikabulkan. Misalnya ibu dituduh ngambil uang suami, harusnya ibu sakit hati atau berdoa?
Iya, misalnya sakit hati atau berdoa. Doa, minta suami apa? Nah, sudah selesai nantinya begitu. Jelas ini Ibu? Karena Allah tidak ada niat menzalimi kita. Surat 3 108 diperkuat sama ini. Surat 3 Al-Imran ayat 108. Itulah ayat-ayat Allah yang kami bacakan kepadamu dengan benar. Terus? Dan Allah tidaklah berkehendak menzalimi siapapun di seluruh alam. Gak ada. Jadi kalau kejadian ibu terzolimi, itu sebagai sarana ibu harusnya dikabulkan doanya. Jadi rugi kan kemarin ibu terzolimi malah emosi kan? Harusnya ibu terima dengan ikhlas, terus ibu minta apa yang ibu inginkan. Naik haji ke, anak ke, atau apa, suami kaya yang tadi, terserah. Lebih penting doa dikabulkan atau mikirin orang yang menjelekin kita? Ya terus kenapa fokusnya ke sana? Jangan, nanti datang sendiri. Dan memang berat, saya ngerti memang. Karena kan tidak terbiasa kita seperti itu kan Bu. Biasanya kan ibu terzalimi fokus sama dia bagaimana. Rugi Bu, nggak akan ada apa-apanya. Lebih baik pas ada kejadian itu, ibu langsung ikhlas karena semua terjadi atas izin Allah. Lalu ibu minta apa yang ibu inginkan. Iya, berturut-turut. Pembimbing 2024-2025. Akhirnya saya terima kasih atau emosi sama dia? Terima kasih. Bayangkan, ibu dizolimi saja terima kasih, apalagi dipuji. Saya tanya, Rasul itu kalau dizolimi sakit hati atau mendoakan? Nah sama, contoh aja kan sama. Jadi kalau ibu terzolimi sakit hati, wajar atau tidak kalau sekarang udah tahu ilmunya? Nah, berarti kalau orang sakit hati berarti enggak wajar. Berarti selama ini ibu orang wajar, orang tidak wajar? Iya kan sekarang udah tahu. Iya setan itu, saya tanya, setan, oke saya ulang, setan itu kerjanya nyuci piring atau goda kita? Lepas sih goda ngapain dia? Pertanyaan kedua. Ibu tuh kalau suruh milih, ibu tuh ingin hidup digoda setan atau tidak ingin digoda setan? Tidak ingin. Kalau tidak ingin berarti jadi temannya atau lawannya? Saya ulang, ibu tuh kalau ingin hidup, ingin digoda setan atau tidak ingin digoda? Tidak ingin. Kalau tidak ingin, berarti jadi temannya atau lawannya? Kalau lawannya digoda. Kalau temannya tidak digoda. Berarti ibu? Sayyidina Ali saja, kalau sehari seakan-akan tidak ada godaan setan, dia khawatir. Jangan-jangan saya jadi temannya. Loh kok ibu nggak ingin digoda? Kita tetap harusnya digoda, tapi kita fokus bagaimana agar lolos dari godaan setan. Tapi kita harus digoda. Kalau digoda berarti kita masih jadi lawannya. Kalau nggak digoda, ibu curiga. Jangan-jangan jadi teman. Loh iya dong. Iya. Ya waalaikumsalam. Saya bisa merasa dulu pernah zolimi. Ya. Lupa lah kalau dulu. Ya. Ya. Nah, pada saat merasa zolimi, masih merasakan rasanya kadang-kadang ada sakit hati, ada. Ya. Nah, pagi ini kita berusaha untuk ikhlas dengan. Betul. Karena kalau kita berdoa, kita kemudian masih merasa zolimi itu juga di momen. Belum, nanti ada ujian yang berikutnya, Bu. Yang lalu udah. Pukulan pertama. Kan itu mau tahun lalu, udah dizolimnya tahun lalu. Yang sekarang. Mau di-repeat ulang gitu ya. Paham ya ibu-ibu semua ya? Oke, jadi yang ketiga, apa syarat doa dikabulkan? Bukan, yang ketiga. Doa terzolimi. Ini perlu latihan ya, saya ngerti tidak langsung mungkin mudah, tapi ya ibu harus berlatih seperti itu. Karena kalau nggak dilatih juga nggak biasa. Sulit itu bukan karena sulit, karena belum terbiasa. Contoh ya. Ibu kalau awal mau tahajud, seminggu 2 minggu berat nggak? Tapi setelah 6 bulan? Nah, itu namanya Bu. Selama ini mungkin ibu terzolimi masih sakit hati, berat kan? Tapi nanti kalau sudah terbiasa dengan ilmu yang ibu pahami, insya Allah jadi ringan.
Bisa ya? Baik, yang keempat. Syarat doa dikabulkan. 29 ayat 65. Surat 29 ayat 65. Ya. Maka apabila mereka naik kapal, mereka berdoa kepada Allah dengan penuh rasa pengabdian atau ikhlas kepadanya. Jadi orang di tengah laut berdoa dengan ikhlas kepada Allah. Terus diselamatkan nggak coba? Tetapi ketika Allah menyelamatkan mereka sampai ke darat, Berarti diselamatkan nggak dia? Kenapa diselamatkan? Doanya gara-gara apa? Bukan ini nih, coba sekali lagi. Coba. maka apabila mereka naik kapal, 29 ayat 65 ya. Terus mereka berdoa kepada Allah dengan penuh rasa pengabdian atau ikhlas kepadanya. nah, kenapa dikabulkan? Karena doanya ikhlas. Ikhlas itu apa? Melakukan segala sesuatu yang diniatkan hanya karena Allah. Berarti kalau doa ibu sekarang mulai dikabul-kabulkan, kenapa? Nah, sudah. Dasarnya manusia tuh ikhlas atau pamrih? Ibu selama ini ikhtiar, tujuannya karena Allah atau karena hasil? Masya Allah. Jelas ya ibu ya? Jadi kenapa doa kita belum dikabulkan? Mungkin selama ini memang niat kita hasil, bukan menjalankan perintah Allah. Padahal mohon maaf, kalau ibu ikhlas tuh kira-kira kecewa atau menerima? Berarti orang kecewa tuh manusiawi atau karena tidak ikhlas? Boleh atau tidak? Boleh. Tidak ikhlas boleh? Terus amalan kita diterima nggak nantinya? Berarti yang rugi siapa? Nah, sudah selesai. Ibu sendiri yang rugi nanti. Ngerti ibu? Jadi ada 4 hal yang membuat insya Allah doa ibu akan mudah dikabulkan. Ya, tadi 1 apa? Niat dalam rangka menjalankan perintah. Yang kedua, keyakinan ibu beriman kepada apa yang Allah janjikan. Yang ketiga, ketika dalam kondisi kita terzolimi. Yang keempat, ternyata kalau orang-orang yang ikhlas yang utama pamrih gitu, Allah akan kabulkan karena tidak ada hijab. Dan orang-orang ikhlas tidak bisa digoda oleh setan. Jadi selama ini kan kita tuh maunya mikir hasil ya. Karena kan ternyata kan proses. Nah, jadi sebenarnya kayak ikhtiar itu kan juga bagian dari proses. Bagus. Artinya kita tetap tujuannya di proses bukan di hasil. Saya tanya dulu kepada ibu-ibu semua. Tujuan kita ikhtiar itu niatnya hasil atau ibadah? Berarti hasil penting nggak? Saya ulang lagi. Iya. Tujuan selama ini kita niat itu ibadah atau hasil. Kalau memang niat ibadah, berarti kan pertanyaannya harusnya pertanyaan berikutnya. Ikhtiar apa yang kita lakukan? Dalam rangka ibadah kan? Kalau memang bukan hasil. Tapi jujur, ibu selama ini ikhtiar niatnya ibadah atau hasil? Nah, pertanyaan kedua, kalau memang ikhtiar kita niatnya hasil, kenapa Allah nyuruh bertawakal? Tawakal itu apa? Menyerahkan hasil kepada Allah. Berarti tujuan kita ikhtiar itu untuk bertawakal, bukan untuk hasilnya sesuai atau tidak sesuai. Nah, saya sekarang evaluasi, ibu selama ini bertahun-tahun niat ikhtiar, hasil atau bertawakal. Nah, itu yang terjadi, makanya ibu jadi kecewa, ibu jadi khawatir. Loh, pasti orang khawatir, orang kecewa tuh betul atau tidak gara-gara memikirkan hasil. Itu yang terjadi. Makanya ibu tuh silakan ikhtiar, tapi niatnya bertawakal kepada Allah. Apa tawakal itu? Ikhtiar semaksimal mungkin, hasilnya terserah kepada Allah. Berarti yang namanya terserah itu apa? Masih perlu dipikirkan nggak? Berarti tugas kita menentukan hasil atau menerima hasil. Atau ibu kecewa-kecewa itu kenapa? Karena ibu niat dari awal menentukan hasil. Kalau ibu niatnya menentukan hasil, pasti kecewa, pasti tidak bertawakal. Padahal Allah janji apa ketika kita bertawakal kepadanya? Surat 3 ayat 159. Surat 3 ayat 159. Surat 3 Al-Imran ayat 159.
Nah, Maka berkat rahmat Allah engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. langsung bawahnya ya. 150. Pas Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang yang bertawakal. Nah, goal kita itu bertawakal, bukan hasilnya sesuai tidak sesuai. Ya kan dicintai Allah. Loh sekarang kalau ibu sudah dicintai Allah, dunia dan isinya diberi nggak? Berarti hasil itu kan gampang buat Allah. Kenapa ibu ikut-ikutan urusan Allah? Paham ya ibu-ibu? Baik, karena waktunya sudah habis. Oh, 3 menit lagi ya? Oh, 2 menit. Beres. Ya, ini awal saja ya. Jadi ayo, ini ilmu yang disampaikan namanya ilmu kehidupan, Bu. Karena ternyata banyak orang belajar menjalani hidup, tapi kadang-kadang nggak ngerti ilmunya. Gimana ibu mau jadi dokter kalau nggak ngerti ilmu kedokteran? Kan gitu kan? Sekarang ibu menjalani hidup, kalau ibu nggak ngerti ilmu kehidupan, terus bagaimana gitu. Jadi saya melengkapi kajian-kajian yang selama hidup ibu pelajari. Ya, jelas Bu? Tapi kata kuncinya ayat, nanti kita praktekkan lalu ibu buktikan. Berarti nanti 4 poin ini tolong dibuktikan dulu ya. Kan sekarang ibu punya keinginan, ibu punya doa ya. Nanti ibu lakukan. Niat luruskan dulu, hanya menjalankan perintah. Terus ibu yakin akan dikabulkan. Syukur-syukur misalnya ada kejadian ibu terzolimi yang saat ini, ibu langsung ikhlas, langsung ibu berdoa. Itu lebih cepat. Jangan, nanti terjadi dengan sendirinya. Jelas ya ibu-ibu semua? Baik, kalau gitu mohon maaf kalau ada kata-kata saya kurang berkenan, dimaafkan. Baik, sampai ketemu lagi di kapan-kapan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.